Halo Sobat Ligos, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang kembali di Pocket Talks. Oke, Sobat Ligos, di video-video sebelumnya kita pernah membahas tentang perceraian. Nah, terkait dengan perceraian pasti ada tindakan kelanjutannya nih yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yaitu tentang harta gono gini. Oke, di studio kita sudah kedatangan narasumber dan juga seorang praktisi hukum yaitu Pak Toto Cahyoto SE, SHMH. Di mana Pak Toto ini akan menjelaskan terkait dengan harta gono gini yang akan kita bahas di video kita kali ini. Oke Pak Toto, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, selamat datang kembali di studio kita ya Pak ya. Iya, siap. Semoga Bung Anton juga sehat ya. Siap, sehat Pak, harus sehat dong. Pak, di video kita kali ini Pak, kita akan bahas tentang harta gono gini nih Pak. Nah, mungkin Pak Toto bisa menjelaskan ke teman-teman Sobat Ligos 5 yang sedang menyaksikan video kita kali ini, apa sih harta gono gini ini? Ini Bung Anton, harta gono gini itu harta yang didapatkan selama jangka waktu pernikahan. Itu terdiri dari harta bawaan, penghasilan, terus di situ ada juga harta penghasilan kedua yang disatukan. Kedua-duanya suami istri ya. Jadi saya udah harta nafkah. Ya. Dan atau ada juga harta hibah. Harta hibah di saat dalam jangka pernikahan itu ada yang menghibahkan seseorang. Maupun dari pihak suami ataupun istri. Oh iya, siap itu pokoknya yang terpenting masuk pada harta hibah di saat dalam pernikahan itu bisa menjadi harta gono gini. Begitu Bung Anton. Oke, siap Pak Toto. Oke Pak Toto. Untuk jenis-jenis harta gono gini tersendiri itu terbagi dalam berapa kategori Pak, kalau boleh tahu Pak? Begini, seperti tadi dijelaskan pengertian harta gono gini. Di situ isinya harta gono gini itu ada harta bawaan, ada harta masing-masing, ada harta pencaharian, dan yang terakhir tadi harta hibah ya. Nah, harta bawaan itu merupakan harta yang masing-masing dibawa sebelum pernikahan. Karena tidak adanya perjanjian pranikah itu akan masuk pada harta gono gini. Nah, kalau harta itu harta bawaan ya. Kalau harta masing-masing harta masing-masing itu harta yang dimiliki suami atau istri setelah pernikahan. Misalkan dari pendapatan masing-masing. Si istri punya penghasilan, si suami punya penghasilan. Begitu sebaliknya ada usaha dua-duanya. Itu harta masing-masing. Kalau tidak ada perjanjian pranikah itu pun harta gono gini atau harta bersama. Nah, harta pencaharian itu harta nafkah. Nah, itu juga termasuk dalam kategori harta gono gini. Nah, harta hibah. Nah, harta hibah itu harta yang didapatkan dalam pernikahan. Selama jangka pernikahan ada yang memberikan sesuatu yang bentuknya harta. Nah, disinilah yang nanti bisa dikategorikan harta gono gini itu harta yang setelah dihitung itu menjadi harta bersama di luar daripada perjanjian pranikah. Kalau sudah ada perjanjian pranikah berarti sudah tidak bisa berlaku lagi aturan harta gono gini itu. Begitu Bung Anton? Oke. Pak, misalnya nih Pak, harta gono gini ini Pak, salah satu pihak misalnya pihak suami ataupun istri ini tidak berkenan nih Pak memberikan harta gononya ke salah satu pihak, itu gimana Pak? Oh, gugat. Jasa digugat. Kan begini prosesnya. Setelah adanya perceraian atau dalam proses perceraian itu bisa dimasukkan gugatannya untuk gugatan atau gono gini termasuk. Di situ dalamnya Bung Anton. Kalau salah satu pihak tidak mau memberikan, ya digugat itu. Karena apa? Bagaimanapun harta gono gini adalah harta bersama. Hak bersama. Ketika adanya perceraian berarti harus dibagi seperdua kan untuk dua-duanya itu setengah-setengah dari harta yang dihasilkan dari pernikahan ini. Karena apa? Harta tersebut adalah harta yang mutlak dihasilkan ketika mereka menjalin satu pernikahan dengan baik-baik. Nah, tapi jangan lupa itu berlaku jika tidak ada perjanjian pranikah, kan sudah disebutkan di awal. Kalau ada perjanjian pranikah ya tidak bisa. Berarti harus sesuai dengan perjanjian pranikah tersebut. Gitu Bang. Oke, berarti harta gono gini ini bentuknya bisa berupa uang, aset, tanah atau bangunan ya Pak ya? Oh, semua. Deposito segala macam Pak. Begini Bung Anton, harta gono gini itu bisa dalam bentuk dan bisa tak berbentuk.
Seperti kekayaan intelektual, itu kan harta gonogini sebenarnya, itu tak berbentuk. Yang berbentuk ya seperti harta peninggalan, adanya rumah misalkan, adanya yang bergerak kendaraan, dan yang lain-lain ya. Tapi begini, jangan lupa juga harta gonogini itu harus disatukan semuanya, termasuk utang ya, utang. Karena apa? Misalkan kendaraan, harta yang bergerak itu masih dalam anggunan kredit, cicilan. Oh, harus diselesaikan dulu kreditnya. Jadi seperti itu Bung Anton. Kalau tidak diselesaikan dulu, nah ini nanti akan rancau. Milik siapa, dibagi atas nama siapa, akan menjadi dampak negatif di berikutnya. Karena ini masih ada utang. Harus dikalkulasikan dulu semua, termasuk utang. Jadi ketika utang itu sudah masuk dalam hitungan, berarti sudah disitulah adanya perhitungan bulat tentang berapa sih harta gonogini yang bisa dibagi dua itu, gitu Bung Anton. Oke, siap Pak Toto. Oke Pak Toto, ketika terjadi perceraian Pak, kira-kira itu ada jangka waktunya nggak sih Pak, terkait salah satu pihak nih Pak, entah itu suami atau istri, untuk menggugat harta gonogini ini Pak? Oh gini Bung Anton, kalau gugatan gonogini itu sebenarnya waktunya itu ditentukan bahwa apa? Ditentukan tuh saat terjadi proses perceraian atau sesudah terjadi perceraian. Oh jadi pas lagi proses perceraian boleh menggugat harta gonogini. Boleh menggugat. Boleh. Sah-sah saja atau setelah terjadi perceraian. Nah dengan syarat tadi kita juga harus menghitung semua kan. Nah setelah menghitung semua juga apakah ada perjanjian pranikah sebelumnya gitu kan. Kalau tidak ada, lanjutkan tidak ada masalah. Ya berarti mesti dikalkulasi semua ya Pak, aset-aset total asetnya ya Pak ya. Bahwa itu betul. Dalam bentuk aset bergerak ataupun tidak bergerak ya Pak. Betul. Oke. Intinya tadi di saat proses perceraian atau setelah terjadi perceraian itu jangka waktu yang untuk menggugat harta gonogini. Begitu Bung Anton. Oke Pak, ini ada pertanyaan di aplikasi kita nih Pak, Pocket Legacy Pak, terkait harta gonogini. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Jika seorang istri Pak menggugat suaminya, apakah nilai gugatan harta gonogininya akan berkurang Pak? Ini dia, ini rumor di masyarakat banyak sekali begini. Ini menarik Bung Anton. Bisa dijelaskan Pak langsung? Begini Bung Anton, jadi mau istri yang menggugat atau seorang suami yang menjatuhkan talak, untuk nilai harta gonogini itu tetap akan sama. Selama tidak ditentukan lain oleh undang-undang, selama tidak ditentukan lain oleh tadi perjanjian pranikah. Lalu seberapa sih dapatnya? Tetap 1/2 atau setengah-setengah. Kan gitu. Tetap tidak bisa berkurang dari itu. Jadi, fair lah ya Pak ya. Betul. Tapi juga jangan lupa. Kenapa? Di situ juga ada putusan hakim. Itu dalam gugatan serta vonis yang akan terjadi itu tetap akan bergantung pada hakim memberikan putusannya seperti apa untuk pembagian harta gonogini itu. Tetaplah di situ sebenarnya patokannya. Cuma teknisnya tetaplah pada 1/2. Begitu Bung Anton. Oke siap. Oke Pak Toto. Dari tadi Pak Toto kan menyinggung beberapa kali terkait dengan perjanjian pranikah ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, perjanjian pranikah ini apa sih Pak, dan seberapa penting sih Pak perjanjian pranikah ini Pak? Jadi gini, perjanjian pranikah itu sama dengan kontrak sebelum adanya pernikahan. Oke. Jadi dalam kontrak tersebut mengatur tentang harta yang dimiliki, terus tentang apa kewajibannya, hak-haknya di situ. Itu kontrak saja sebenarnya. Jadi itu nanti akan terafiliasi pada gonogini, harta gonogini ketika suatu saat terjadi perceraian. Nah, maksudnya apa? Kalau terjadi perceraian, akan keluarlah kontrak itu, perjanjian pranikah itu yang mengatur sehingga pembagian harta gonogini itu tidak bisa berlaku lagi melalui di pengadilan. Karena apa? Sudah ada peraturannya dari awal, sudah diatur dari awal gitu Bung Anton. Jadi ketika sudah diatur dari awal, otomatis sudah ada kesepakatan. Kedua-duanya membuat kesepakatan, bukan salah satu pihak kalau perjanjian pranikah. Kedua-duanya. Jadi
pada akhirnya fix di situ akan diselesaikan atas dasar isi kesepakatan tersebut. Begitu Bang Anton. Oke, sip. Nah, berarti untuk perjanjian pranikah ini ada diatur dalam undang-undang nggak sih Pak? Atau dia emang kesepakatan sendiri gitu Pak? Oh, ada dalam keperdataan. Kan sama dengan perjanjian kontrak. Oke. Nah, ke situ aplikasinya pada perjanjian keperdataan. Oke. Siap. Nah Pak, kalau untuk harta gonogininya ini sendiri Pak, secara aturan hukum dia dalam pasal berapa aja nih Pak, kalau betul? Gini, itu diatur biasanya kalau dalam undang-undang itu pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Atau kalau Islam biasanya itu di pasal 97 kompilasi hukum Islam Bang Anton. Itu diaturnya tentang harta gonogini janda atau duda cerai itu masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan yang tadi disebutkan pranikah itu. Begitu Bang Anton. Oke, berarti udah jelas juga ya semuanya untuk pembagian harta gonogini udah ada rulesnya sendiri juga, dan sebenarnya dari pihak pasangan ini juga dia juga bisa bikin agreement juga ya Pak di awal ya untuk apa misalnya yang tadi kita bahas itu tentang perjanjian pranikah. Betul. Siap. Nah Pak Toto, bagaimana cara mengurus pembagian harta gonogini ini Pak? Begini Bang Anton, kalau untuk mengurus harta gonogini ini biar semua terinventarisir dan adil nantinya, kan harus lengkap dulu sebelum dibagi kan, karena nggak ada yang tutup-tutupin ya Pak ya. Tuh, untuk demi keadilan itu. Pertama itu perhitungan menyeluruh. Inventarisir seluruh aset yang ada. Kedua, lakukan jual beli. Jika aset tersebut susah untuk dibagi secara langsung, misalkan rumah tidak memungkinkan untuk dibelah, jual dulu hingga kita bisa menghitung berapa nominal uang yang ada untuk dijadikan setengahnya. Karena pas itu bisa dibagi dua kan gitu. Terus yang ketiga, pembagian sama rata dari aset yang sudah ada, dari yang sudah terkumpul. Membeli harta terjual itu harus dilakukan pihak ketiga. Yang paling akhir itu warisan anak. Boleh-boleh saja, tapi warisan anak itu syaratnya harus 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun harus menggunakan surat wasiat. Cuma begini Bung Anton sebenarnya, jika merujuk pada definisi dari harta gonogini, jadi anak itu sebenarnya tidak termasuk dalam pihak yang bisa mendapatkan harta gonogini. Sebenarnya gitu. Ketika terjadi perceraian, kecuali tadi kita kembali ke surat perjanjian pranikah, kecuali sudah dituliskan dalam surat perjanjian pranikah, maka dia masuk di dalamnya. Begitu Bung Anton. Oke. Oh berarti sebenarnya harta gonogini ini cuma untuk suami dan istri doang sebenarnya. Betul. Pak. Anak itu nggak ikut campur lah ya. Oh enggak. Tetapi jika dalam perjanjian pranikahnya dicantumkan, maka anak ini berhak ya Pak ya? Berhak. Karena apa tadi kan, kekuatan hukum itu pada surat perjanjian pranikah itu kuat. Karena sesuai dengan aturan di kitab undang-undang hukum perdata kita bahwa kontrak itu kan merupakan kontrak juga itu. Perjanjian pranikah itu merupakan bentuk kontrak itu. Jadi dia akan mengatur bagaimana harusnya di akhir jika ada perceraian. Kalau memang sudah ada perjanjian pranikah, dari situ patokan dasarnya untuk membagi harta yang ada. Nah, tapi kalau tidak ada itu, berarti akan kita lihat tadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau kompilasi hukum Islam di pasal 97 untuk mengatur bagaimana perjanjian gonogini itu harus dibagi. Bagaimana kalau kita menggugat, di situ diatur semua. Bagaimana harusnya mendapatkan hak suami dan istri, hak janda dan duda setelah bercerai, itu di situ sudah diatur semua, Bang Anton. Mantap Pak Toto. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang harta gonogini. Semoga informasi bermanfaat buat kalian semua di rumah ya. Oke Pak Toto, sebelum kita tutup
pembicaraan kita pada video kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sobat Eagles di rumah? Terima kasih Bung Anton. Jadi begini, harta gonogini itu adalah harta bersama yang didapatkan selama jangka waktu perkawinan. Yang pada akhirnya sebenarnya begini, jangan pernah berpikir untuk bercerai sebenarnya. Karena perceraian itu mungkin legal secara hukum, tapi akan banyak mengorbankan keluarga. Sebaiknya hindari perceraian sebenarnya. Tapi kalaupun sudah terjadi perceraian, ya itulah demi keadilan, demi kelangsungan kekeluargaan, karena ada anak di situ yang memang masa depannya perlu keutuhan atau perlu perdamaian kedua orang tuanya itu. Jangan sampai ketika bercerai terjadi percekcokan, apalagi berebut harta. Kita tarik kembali bahwasanya harta gonogini adalah harta bersama yang akan dibagi, toh juga untuk masa depan anak. Itu patokan utamanya untuk masa depan anak. Bagaimana anak ini tidak merasa sendirian, bagaimana anak ini tidak terbengkalai, bagaimana anak ini bisa melihat masa depan dan bisa meraih masa depannya dengan harta yang sudah dikumpulkan oleh kedua orang tuanya. Begitu Bung Anton. Oke, terima kasih Pak Toto kesempatannya untuk pada video kita kali ini, sudah datang ke studio kita dengan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman kita di rumah. Baik Sobat Eagles, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga informasi dalam video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Pocket Talk. Oke Sobat Eagles, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.